Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Jemaah sekalian hafizakumullah, alhamdulillah pada kesempatan di malam ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama belajar, dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan bahasan kita dari interaksi Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang yang punya kedudukan khusus. Ya, kedudukan khusus. Nabi SAW mengajarkan kepada kita berinteraksi dengan mereka dengan cara yang juga bahasan yang lalu sampai pada bahasan maaf, ini ada gangguan di Zoom-nya, jadi tampilan kadang-kadang tidak jelas. Oke, Ustaz. Nah, yang belum sudah jelas nih. Nah, ini pembahasan sebelumnya. Jadi pada pembahasan sebelumnya Nabi SAW sangat bersyukur, bergembira ketika mereka masuk Islam. Kemudian juga Nabi SAW nampak menghormati mereka, memberikan perhatian kepada mereka pada saat bertemu. Dan bahasan paling akhir waktu itu adalah ketika sampai pada bahasan Nabi SAW senang atau bergembira ketika ada di antara mereka yang masuk Islam. Ada masuk Islamnya Adi bin Hatim At-Ta'i. Kemudian ada lagi tokoh-tokoh yang lain yang kemudian masuk Islam. Nah, kemudian bahasan terakhir yang waktu kita bahas adalah bahwa Rasulullah SAW menunjukkan penghormatan, penghargaan, kemudian perhatian dan keramahan kepada mereka, orang-orang yang punya kedudukan. Nah, pada kesempatan malam ini kita lihat bentuk akhlak Nabi SAW dalam hal ini adalah husnu insatihi wastima'uhu li hadithihi. Nabi SAW mendengarkan dengan baik, menyimak dengan baik perkataan mereka. Nah, itu kita bisa lihat dari salah satunya adalah riwayat dari sini an Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi. Dari Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi. Beliau mengatakan qala, saya langsung terjemahkan aja. Saya diberitahu oleh Utbah bin Rabi'ah, yang beliau merupakan salah seorang pembesar, salah seorang pimpinan di kabilahnya, bahwa pada suatu hari sedang duduk-duduk di daerah tempat berkumpulnya orang-orang Quraisy. Kemudian saat itu Rasulullah SAW sedang duduk sendirian di masjid. Lalu dia mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, apakah tidak sebaiknya saya menemui Muhammad dan berbincang kepadanya, kemudian menghadiahkan sesuatu untuknya. Siapa tahu dia mau menerimanya, dan karena itu dia akan membiarkan kita. Dan tidak lagi mengganggu agama kita. Dan itu dilakukan setelah Hamzah masuk Islam. Dan yang mereka saksikan bahwa para sahabat Rasulullah SAW bertambah banyak. Ketika menyampaikan itu, lalu orang-orang Quraisy mengatakan, ya, bala, ya Abul Walid, ya wahai Abul Walid, kum, bangkitlah dan pergilah, kemudian bicaralah kepada Muhammad. Maka Utbah bin Rabi'ah pun kemudian berdiri dan duduk di samping Rasulullah SAW dan menyampaikan dengan mengatakan, ya ibna akhi, wahai keponakanku, Anda ini memiliki kehormatan dan silsilah yang mulia di antara kami, dan Anda membawa sesuatu yang besar untuk kaum. Melalui yang engkau bawa ini, engkau telah memecah belah barisan mereka. Artinya memecah belah jamaah. Melalui yang engkau bawa itu telah memecah belah
jamaah yang ada, kemudian membuat mereka nampak menjadi membodoh-bodoh, ya, menganggap bodoh apa yang menjadi angan-angan mereka, lalu mencela berhala-berhala dan agamanya mereka. Mencela juga sembahan-sembahan dan leluhur mereka. Karena itu, dengarkanlah saya, biarkan saya memberikan sesuatu untukmu, untuk engkau renungkan. Mungkin engkau mau menerima sebagian pemberian itu. Kemudian Nabi SAW berkata, Qul ya Abul Walid. Katakanlah wahai Abul Walid, asma, saya akan mendengarkan. Lalu disampaikan oleh Abul Walid, ini adalah Utbah bin Rabi'ah tadi. Wahai keponakanku, jika kamu membawa urusan ini karena kamu menginginkan uang, kami akan mengumpulkan uang untuk. Kalau ingin memang harta yang melimpah, harta yang banyak, saya bisa berikan dan saya bisa siapkan. Agar kamu menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Dan jika engkau menginginkan ini karena ingin menjadi orang yang terhormat, menjadi pemimpin di antara kami, maka kami juga bisa berikan itu. Dan biar kamu menjadi, atau engkau menjadi orang yang jadi anggap pemimpin di antara kami. Dan jika kamu juga ingin menjadi atau memiliki kerajaan, maka kami juga bisa berikan. Dan kami bisa jadikan engkau jadi raja. Dan jika ini hanyalah halusinasi yang engkau lihat dan tidak bisa engkau singkirkan, kami akan mengumpulkan sekian banyak tabib, ya, sekian banyak orang untuk bisa menyembuhkan. Karena mungkin saja ada satu jin yang menguasai seseorang hingga dia harus disembuhkan dari gangguan jin tersebut. Coba lihat, ini tawarannya. Setelah selesai semua, kemudian Nabi SAW bertanya kepada mereka, Aqad faraghta ya Abul Walid, apakah Anda sudah selesai bicara wahai Abul Walid? Jawabnya ya, nah sudah. Lalu Nabi SAW minta, Fasma' minni, dengarkan. Kata Abul Walid, ya, saya siap. Kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Hamim, tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun. Basyiran wa nadhiran fa'aradu aktsaruhum fahum la yasma'un. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adhanina waqr. Wa fi adhanina waqru wa min bainina wa bainika hijab. Fa'mal innana 'amilun. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. Hamim, inilah firman yang Allah turunkan, firman dari Allah SWT, dari Zat yang Maha Rahman dan Rahim. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk orang-orang yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan membawa peringatan, basyiran wa nadhiran. Tetapi kebanyakan mereka berpaling, sehingga mereka tidak mendengar. Dan mereka mengatakan bahwa hati kami berada dalam tutupan, artinya hati kami tertutup, yang menutupi semua yang kamu serukan kepada kami. Dan di telinga kami ada sumbatan. Dan antara kami dan kamu ada dinding. Maka bekerjalah kamu, berbuatlah kamu, sesungguhnya kami juga akan berbuat. Katakanlah, wahai Muhammad, aku hanyalah seorang manusia seperti kamu yang mendapatkan wahyu. Jadi, ana basyarum mithlukum. Saya adalah manusia biasa, sama seperti kamu,
tetapi yuha ilayya, saya diberi wahyu annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa, tidak ada duanya. Maka tetaplah berada di jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. Dan sungguh celaka orang-orang yang menyekutukan Allah. Nah, lalu dibacakan. Setelah dibacakan itu, lalu Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat tersebut kepada Utbah tadi. Ketika mendengarkan itu, Utbah terdiam sampai selesai. Dan menaruh tangan di belakang punggung dan menjadikan tumpuan tubuhnya. Menyimak apa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW sampai pada ayat sajdah dalam surat tersebut, beliau bersujud dan Utbah kembali ke teman-temannya yang sedang berbicara sesama mereka. Kembali ke teman-teman yang orang-orang Quraisy. Lalu kemudian mengatakan, demi Allah, Abul Walid kembali dengan wajah yang berbeda dari wajah ketika pergi tadi. Ini kata teman-temannya. Ketika dia sudah duduk bersama mereka, mereka bertanya, ada apa denganmu, wahai Abul Walid? Lalu Abul Walid menjawab, tadi saya mendengar ucapan yang demi Allah, tidak pernah kudengar ada yang seperti itu. Demi Allah itu bukan syair, bukan sihir, dan juga bukan ramalan. Ini Utbah ini bukan orang bodoh. Dia ngerti sastra, dia ngerti sihir. Nah, kemudian dia mengatakan, hai orang-orang Quraisy, dengarlah aku, turutilah kata-kata, dan percayalah bahwa, yang percayalah padaku, kalau aku katakan agar kalian membiarkan orang ini dengan apa yang dikerjakannya. Benar-benar biarkan saja dia. Demi Allah, ungkapan-ungkapan yang kudengar darinya akan menjadi kisah besar suatu hari nanti. Jika dia dibereskan oleh orang-orang Arab lain, maka mereka melakukan pekerjaan kotor untuk kalian. Dan jika dia menjadi penguasa seluruh orang Arab, maka kerajaannya adalah kerajaan kalian juga. Dan kehormatannya adalah kehormatan kalian juga. Jika itu yang terjadi, kalian akan menjadi kaum yang paling bahagia nanti. Lalu apa yang mereka katakan? Lalu mereka mengatakan begini, demi Allah, dia telah menyihirmu dengan lidahnya, dengan lisannya, wahai Abul Walid. Maka Abul Walid menjawab, ini adalah pendapatku tentang dia, maksudnya tentang Nabi Muhammad SAW. Silahkan kalian lakukan apa yang ingin kalian lakukan. Nah, jadi Nabi SAW ketika ada pembesar Quraisy yang mau bicara, minta supaya didengarkan, beliau menyatakan, ya, saya dengarkan. Yang ini tadi subjudulnya, bahwa Nabi SAW mendengarkan ketika mereka mau minta didengarkan. Dan ketika Abul Walid atau Utbah menyampaikan apa yang ingin disampaikan, Nabi SAW mendengarkan sampai selesai. Dan tidak dipotong. Ya, tidak dipotong. Dan ini tentu pelajaran yang bisa kita petik banyak. Salah satu di antaranya adalah kesabaran. Kadang-kadang kita mendengar sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang menjengkelkan, lalu kita sudah tidak sabar. Kalau posisinya kita sedang mendakwahinya, kadang kita perlu bersabar sebentar untuk nanti kita selesaikan argumennya. Lalu kita jawab, tapi perlu bersabar. Karena apa? Karena kalau kita terlihat emosi, kita terlihat tidak menghargai omongan orang, tentu kesannya akan berbeda. Ya. Ini contoh. Dan riwayat berikutnya dari Anas bin Malik juga contoh yang lain bagaimana Nabi SAW mendengarkan. Nah, kita lihat di sini riwayat Anas bin Malik. Di sini wa'an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW di masjid, ada seorang yang masuk dengan mengendarai unta, lalu menyuruh untanya berlutut dan mengikatnya. Lalu orang itu bertanya, siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Dimasuk masjid dan nggak tahu Nabi Muhammad SAW yang mana. Ini bukan sahabat ya, ini
Ada orang datang masuk ke dalam masjid. Ketika dia bertanya begitu, Rasulullah SAW sedang rebahan bersama dengan yang lainnya. Kemudian kami pun menjawab, orang putih yang sedang rebahan itu adalah Muhammad. Nah, orang itu menyapa, kemudian mengatakan, Yabna Abdul Muttalib, wahai anak Abdul Muttalib. Nabi SAW kemudian merespon. Coba lihat, ini pembahasannya karena berhubungan dengan meresponnya. Qad ajabtuka, ya. Ya, saya di sini. Maksudnya, kalau bahasa kita sekarang, ya siap. Ya. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa beliau merespon. Ketika ada yang menyampaikan, beliau dengarkan. Itu kalimatnya sama dengan kalau kita mengatakan hadir. Ya. Saya ini tubuh dan pikiran serta hati saya hadir. Silahkan sampaikan yang ingin disampaikan. Lalu orang ini menyatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya akan mengajukan pertanyaan kepadamu dan saya akan keras, tegas ketika bertanya kepadamu. Jadi jangan marah padaku ketika saya bertanya. Apa jawab Nabi SAW? Sal amma badala. Silahkan tanyakan apa saja yang kamu mau. Lihat Nabi SAW dan nggak marah. Beliau tidak marah sama sekali. Lalu kemudian orang ini bertanya, saya bertanya kepadamu demi Tuhan dan demi Tuhan orang-orang sebelum kamu. Apakah Allah mengutusmu untuk seluruh umat manusia? Dijawabnya oleh Nabi SAW, Allahumma na'am. Ya, demi Allah benar. Kemudian orang yang tanya lagi, saya bertanya kepadamu demi Allah, apakah Allah memerintahkanmu untuk mendirikan sholat 5 waktu dalam sehari semalam? Dijawab oleh Nabi SAW dengan jawaban sama. Allahumma na'am. Ya, demi Allah benar. Kemudian orang ini bertanya lagi, demi Allah, apakah Allah yang menyuruhmu berpuasa pada bulan Ramadan pada tahun ini? Maksudnya pada bulan Ramadan setiap tahun. Dijawab oleh Nabi SAW dengan jawaban yang sama. Allahumma na'am. Kemudian orang yang tanya lagi, demi Allah. Ya Allahumma na'am artinya demi Allah benar. Ya. Kemudian orang ini bertanya lagi, demi Allah, apakah Allah menyuruhmu untuk memungut harta dari orang-orang yang kaya dan membagi-bagikannya kepada orang-orang yang miskin di antara kita? Dijawab oleh Nabi SAW, Allahumma na'am. Demi Allah benar. Maka kemudian orang ini mengatakan, amantu bima ji'ta. Saya beriman dengan agama yang engkau bawa, wa ana rasulu min warai min qaumi, dan saya adalah utusan dari kaum saya. Di belakang saya itu ada kaum saya. Nama saya Dimam bin Sa'labah, saudara Bani Sa'ad bin Bakar. Saya adalah Dimam bin Sa'labah, saudara dari Bani Sa'ad bin dari keturunan Bani Sa'ad bin Bakar. Nah, ini bentuk interaksi Nabi SAW dengan mereka. Jadi, beliau merespon. Ketika mereka minta sesuatu, maka beliau penuhi. Yang terakhir, ini subjudulnya yang warna hijau, wa kana ya'tadziru lahum wa yatahammalu minhum ma yasduru anhum bal da'a ila tajawuzi an akhta'ihim. Rasul SAW memaklumi perilaku mereka dan bersabar dengan tindak tanduk mereka, serta menganjurkan agar memaafkan ketergelinciran atau kekeliruan mereka. Apa dasarnya? Ini sabda Nabi SAW, aqilu zawil hayati asaratihim illal hududa. Jadi, kata Nabi SAW, jadi aqilu maksudnya adalah maafkanlah orang-orang yang punya kedudukan kalau mereka melakukan kekeliruan atau kesalahan. Kecuali itu menyangkut hudud, menyangkut hukuman
yang sudah sampai pada tingkat hudud. Misalnya mencuri, potong tangan, membunuh, lalu kemudian dihukum qisas. Tapi kalau ketergelinciran itu misalnya salah tutur kata, maka Nabi SAW minta supaya dimaklumi atau dimaafkan. Jadi aqilu artinya afu. Maafkan kalau mereka melakukan kesalahan. Jadi kadang-kadang ada orang-orang yang punya kedudukan, punya status tertentu. Nabi SAW mengajarkan supaya kalau mereka kepeleset lidah, salah ucap, atau semacamnya, maka kita belajar memaklumi kalau muncul kesalahan dari mereka. Dan itu bisa terjadi mulai zaman sahabat sampai dengan hari ini. Bisa jadi ada yang mungkin melakukan kesalahan, tergelincir. Yang namanya salah ucap, yang namanya salah dalam tindakan tertentu. Apalagi orang-orang yang berada pada kondisi seperti itu, bisa jadi mereka adalah orang yang menjadi sorotan dari pandangan manusia. Maka itu sebabnya kita tidak perlu terjebak pada kondisi sibuk dengan beberapa kesalahan-kesalahan yang mungkin itu terjadi, bahkan di orang biasa pun bisa terjadi, apalagi orang-orang seperti itu yang bisa jadi mungkin karena awamnya, karena nggak ngerti ini itu, maka kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang keliru. Nah, kecuali kalau itu menyangkut salah satu hukum Allah Subhanahu wa taala, had dari hududnya. Nah, itu sabdanya. Kemudian kalau contoh kejadiannya adalah ketika Sa'ad bin Ubadah bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, bagaimana jika seorang laki-laki, seorang suami mendapati istrinya bersama laki-laki lain? Apakah dia boleh membunuhnya? Dijawab oleh Nabi SAW, tidak. Kata Sa'ad, baik, demi yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Maka Rasul telah menyatakan, dengarkan pada apa yang disampaikan oleh pemimpin kalian. Dalam riwayat di Sahih Muslim, sebutkan Sa'ad bin Ubadah mengatakan, ya Rasulullah, lau wajadtu ma'ahli. Seandainya saya berada dalam kondisi suatu ketika, saya melihat istri saya, ada laki-laki bersamanya. Tapi saya nggak bisa menghadirkan 4 orang saksi. Saya nggak bisa menghadirkan 4 orang saksi karena kejadiannya berlangsung cepat dan tidak mungkin manggil orang dulu kemudian baru menunjukkan ini ada perbuatan nista tersebut. Nah, kata Nabi SAW, ya, demi yang telah mengutusmu dengan kebenaran, masih demi Allah, kalau saya menghabisinya dengan pedang saya sebelum itu, apakah boleh? Nah, kemudian Nabi SAW bersabda, isma'u ila ma yaqul sayyidukum. Dengarkan apa yang dikatakan oleh sayyid, oleh pemimpin kalian, innahu laghayurun. Sesungguhnya Sa'ad bin Ubadah, pemimpin kalian adalah orang yang sangat cemburu. Maksudnya apa? Wajar kalau kemudian sangat cemburu melihat istrinya bersama orang lain. Wa ana aghyaru minhu, dan saya lebih cemburu dari dia. Artinya rasa itu juga saya miliki dan bahkan lebih. Wallahu aghyaru minni. Dan Allah pun lebih lagi dari itu. Nah, di sini kita bisa lihat Nabi SAW memaklumi ketika Sa'ad begitu bersemangat, tapi kemudian Nabi SAW tetap mengarahkan. Nah, itu tidak boleh. Tapi Nabi SAW membenarkan bahwa perasaan itu wajar. Bagaimana mungkin seseorang suami melihat istrinya bersama laki-laki lain, terus diam saja? Itu kalau orang normal, itu nggak mungkin. Kalau orang normal pasti marah
ketika melihat ada laki-laki lain bersama istrinya. Makanya kemudian Sa'ad mengatakan, boleh nggak saya pakai pedang ini untuk menyelesaikan. Nah, Nabi SAW mengapresiasi bagaimana ghirah yang ada dalam dirinya, rasa cintanya yang luar biasa, kemudian rasa cemburunya ketika melihat ada laki-laki lain bersama istrinya. Tapi kalau bicara tentang hukuman apa yang boleh dilakukan, tentu ada rambu syariatnya. Nah, Nabi SAW kemudian mengatakan hal tersebut kepada para sahabat supaya mendengarkan sebagai pimpinan kabilah Sa'ad bin Ubadah. Nah, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita bisa ambil. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.